Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat bertemu kembali dalam program pembelajaran daring kelas 4 Muhammad Yamin. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari materi IPS tema 6 subtema 1 tentang keanekaragaman sumber daya alam yang ada di Indonesia dan juga keanekaragaman penduduknya. Namun sebelum kita memulai kegiatan belajar tersebut, marilah kita terlebih dahulu berdoa dan memohon kepada Allah yang Maha Kuasa agar senantiasa diberikan kesehatan lahir maupun batin. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku semuanya, sebagai bahan belajar, silakan kalian buka LKS IPS kalian halaman 3 dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan belajar kita hari ini kita mulai. Anak-anakku semuanya, sebagai pengantar materi, mari kita mengingat kembali tentang sejarah bangsa Indonesia, yang mana sejak zaman dahulu, Indonesia yang dulu dikenal dengan nama Nusantara sudah sangat terkenal di seluruh dunia sebagai daerah yang kaya akan hasil sumber daya alamnya. Tidaklah mengherankan sehingga kemudian banyak bangsa-bangsa asing yang tertarik untuk datang ke Indonesia. Hal itu merupakan salah satu faktor penyebab penjajahan yang pernah dialami oleh bangsa Indonesia karena adanya keserakahan dari bangsa-bangsa asing yang ingin menguasai sumber daya alam Indonesia. Wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang dikenal dengan julukan Zamrud Khatulistiwa begitu melimpah ruah dengan kekayaan alamnya. Ada hutan, juga tidak lupa wilayah lautan Indonesia yang hampir 2/3 dari luas wilayah Indonesia banyak menyediakan hasil laut seperti ikan, kerang, udang, rumput laut, garam, dan lain sebagainya. Belum juga kekayaan minyak bumi yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, patutlah kalian bersyukur tinggal di Indonesia yang kaya raya dengan hasil alamnya. Nah, anak-anakku semuanya, sumber daya alam yang ada di Indonesia itu dapat kita kelompokkan menjadi 2, yaitu sumber daya alam hayati yang merupakan sumber daya alam yang terdiri atas makhluk hidup, dan sumber daya alam non-hayati yaitu sumber daya alam yang bukan berwujud makhluk hidup. Adapun contoh sumber daya alam hayati misalnya adalah hutan, kemudian laut, serta flora dan fauna yang terkandung di dalamnya. Ingatlah, pulau-pulau Indonesia seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi hingga Papua banyak memiliki hutan-hutan hijau tropis yang dapat kita manfaatkan hasil hutannya seperti kayu, damar, rotan, dan lain sebagainya. Juga Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna. Tentu kalian masih ingat bukan bahwa ada 3 tipe flora dan fauna yang ada di Indonesia, yaitu bertipe Asia yang ada di Jawa, Kalimantan, Sumatera, bertipe peralihan yang ada di Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, serta bertipe Australis yang ada di Maluku dan Papua. Adapun contoh sumber daya alam non-hayati misalnya adalah minyak bumi, batu bara, gas alam, emas, nikel, timah, dan lain sebagainya.
Kedua jenis sumber daya alam itu, baik yang hayati maupun non-hayati, akan lebih maksimal dirasakan manfaatnya bagi bangsa Indonesia jika dikelola oleh tangan-tangan terampil dan terdidik. Untuk saat ini, pengolahan hasil alam itu dapat kita lihat masih ada kolaborasi antara tenaga-tenaga asing yang sengaja didatangkan di Indonesia dengan tenaga-tenaga lokal asli Indonesia. Harapan kedepannya, kalian sebagai generasi penerus yang akan bisa memaksimalkan potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia itu, sehingga tidak perlu lagi kita mendatangkan tenaga asing dari luar negeri. Anak-anakku semuanya, kalian juga harus mengenal dan mengingat daerah-daerah di Indonesia yang terkenal sebagai penghasil sumber daya alam. Ambil contoh di Aceh, itu ada daerah Arun yang terkenal sebagai penghasil gas alam. Kemudian di Sumatera Barat, itu ada daerah namanya Sawah Lunto, terkenal sebagai penghasil batu bara. Ada dua pulau, Bangka, Singkep, yang berada di pesisir timur Pulau Sumatera yang terkenal sebagai daerah penghasil timah. Kemudian di Jawa Barat ada daerah penambangan emas namanya Cikotok yang juga merupakan daerah yang cukup terkenal sebagai penghasil emas selain PT Freeport yang ada di Papua. Kemudian Kalimantan terkenal sebagai penghasil kayu berkualitas ekspor. Hutan-hutan di Kalimantan banyak menghasilkan kayu-kayu yang kualitasnya tidak dapat diragukan lagi. Juga daerah seperti di Sulawesi. Sulawesi terkenal dengan hasil kayu gelugu atau kayu kelapanya. Kemudian anak-anakku semuanya, daerah seperti di Pulau Buton yang terletak di Sulawesi Tenggara juga terkenal sebagai penghasil aspal. Dan yang terakhir, ini mungkin kalian pernah dengar tentang PT Freeport kan? PT Freeport adalah perusahaan asing yang mengolah tambang emas terbesar. Ya, sekali lagi terbesar di Asia yang ada di Papua. Inilah beberapa contoh daerah di Indonesia yang banyak menghasilkan sumber daya alam. Di samping kekayaan alam yang begitu banyak, Indonesia juga banyak memiliki keragaman suku dan bangsa. Bangsa Indonesia terdiri atas komposisi penduduk lokal, berarti suku asli Indonesia, dan penduduk pendatang. Contoh suku yang ada di Indonesia, dari Sumatera kita bisa lihat ada suku Gayo, Batak, Minang, kemudian di Jawa ada suku Sunda, Betawi, Madura, Osing, kemudian ada suku Bali, di Nusa Tenggara juga ada suku Sasak, kemudian ada suku Flores, di Kalimantan ada suku Dayak, kemudian suku Banjar, di Sulawesi juga ada suku Bugis, suku Minahasa, di Maluku juga ada suku Ternate dan Tidore, dan juga di Papua kita mengenal suku-suku asli seperti Asmat dan Dani. Adapun untuk penduduk pendatang yang juga merupakan bagian dari bangsa Indonesia, kita dalam kehidupan sehari-hari sering bertemu dengan orang Arab kan? Ada orang Cina juga, orang India. Mereka adalah orang-orang yang datang ke Indonesia beberapa ratus tahun yang lalu dan sekarang melengkapi komposisi penduduk yang ada di Indonesia. Tentunya keanekaragaman penduduk ini haruslah disertai dengan adanya sikap saling menghargai, saling menghormati, agar persatuan dan kesatuan bangsa yang menjadi jaminan keberlangsungan NKRI bisa tetap kita jaga. Oleh karena itu anak-anak, tetap pertahankan persatuan dan kesatuan agar bangsa Indonesia semakin jaya.
Saya kira cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan soal penilaian harian yang ada pada subtema 1 ke subtema 6, ya, tema 6 subtema 1, dengan harapan semoga wawasan kalian semakin bertambah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.